Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Berujar, bebas berujar. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Brada and Sista, malam hari ini saya kedatangan teman-teman Viking Cilegon. Bener ya? Viking Cilegon. Bener. Viking Cilegon yang mau apa ini kalian sini? Ada acara apa ini? Nah, Coba. kita pengen silaturahmi sebenarnya di sini. Oh gitu. Pengen mengetahui lah gitu kan. Mengetahui Iya, apa? mengetahui teteh itu di mana. Oh gitu. Kan. Ini di Ujaran. Ini di Ujaranko yang kebetulan podcastnya bernama Berujar. Apa Berujar itu apa? Bebas berujar. Enggak, lo lemas banget sebagai cowok. Berujar. Bebas berujar. Gitu dong. Terus kuat. Semangat bos. Mau apa ini? Apa? Gimana? Ada apa? Berbincang-bincang. Mau pamer ya Anda ini ya sini ya? Enggak mau pamer sih sebenarnya. Apa ya? Kita ingin menambahkan kegiatan. Ingin menambahkan kegiatan. Aktivitas. Oh gitu. Terus Viking Cilegon ini belum ada touring nonton nobar ya? Belum. Nobar atau apa sih? Tur ya. Nobar mah ada, nobar ada, cuma dengan prokes yang ketat ya Teh ya. Karena emang di masa pandemi ini kan harus menjaga kesehatan dan menjaga prokes biar aman lah semuanya. Tapi kalau batas juga. Tapi kalau untuk tur karena emang sepak bolanya kan udah tanpa penonton nih selama pandemi ini. Jadi ya nobar di rumah gitu loh, dan nobar di teman-teman ya nggak banyak sih, kita nggak berkerumun juga. Gimana kalau lu kenalan dulu? Oke. Kenalan dari mana nih? Siap. Senior. Dari ini dulu nih. Yang senior. Kenalan dulu. Tuh kameranya pilih memang. Kenalkan, nama saya Arif Melodik, biasa dipanggil Melodik. Melodik bener. Oke, lanjut Paldi. Oke, perkenalkan, nama saya Paldi. Ya, emang seringnya dipanggil Paldi sih. Tapi kalau dulu dipanggilnya Tulang, tapi sekarang sudah Paldi. Karena udah gemuk ya. Karena sudah gemuk gitu ya. Kurus banget. Oh gitu. Lanjut. Perkenalkan, nama Jaya. Jaya. Ya, lanjut, nama saya Dias Restu, biasa dipanggil Dias. Biasa. Udah. Udah. Sangat tidak menghibur. Ngebrel. Kalau supporter itu biasanya suka ada apa sih namanya, lagu bukan lagu kebangsaan, lagu yel ya atau apa? Ada gitar. Oke. Gimana coba nyanyi? Pakai gitar, Pakai gitar, jangan pakai akapela. Adanya gitar soalnya. Gimana pakai gitar aja? Boleh, tapi rapnya aja. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Yang penting sombong. Sip. Mainkan. Boleh. Gitar. Gitar dong. kan ya. Aduh, jadi mabuk. Biasanya kan kalau di stadion kan nyanyi ya Teh ya. Kan nyanyi Mensupport menyemangati kebanggaan. pemain. Nah, itu. mensupport sekaligus membuat lawannya down. Nah, Menteror lawan. Iya kan, teror. Iya, jadi ya kan, Teror lewat mental si lagu. lawan nih down Ya, gitu. itu paling penting sih Itu sebenarnya. harus itu. Gimana Ya. kalau dia nyanyi dulu? Boleh. Iya kan? Boleh nyanyi dulu. Musik. hatiku, biru di jiwaku, biru di hatiku, kami mendukungmu. Nah, Persib. itu harus, itu wajib. Oh, gitu. Kalau Persib, apalagi kalau stadion kan harus teriakannya harus kencang gitu untuk mendukung dan meneror lawan gitu. Nah, kalau di status stadion itu kan banyak tuh. Terus yang menyimbolkan kalau lo ada di situ tuh apa gitu? Udah Cilegon dari mana daerah-daerah mana yang menyimbolkan itu, lo apa dari lagunya yang lo nyanyikan yel itu atau apa sih? Kalau untuk kita menandakan kita ada di sana, Iya. nah itu biasa. Spanduk. Itu ya disediakan karena emang spanduk dukungan, ya kan, karena emang ada yang namanya Persib Bangkit atau Persib apa, karena emang di sisi lain kan setiap match kan berbeda-beda ya Teh. Nah itu menandakan dukungan kita full gitu kan, dengan spanduk dan mungkin dengan pakaiannya seperti apa. Itu sih sebenarnya. Di sisi lain
di teman-teman Bandung pun sudah pada paham gitu loh. Ketika kita ke Bandung tur ataupun keluar Bandung ya teh, itu teman-teman tuh udah tahu oh ini dari Cilegon, oh ini dari Cilegon, karena emang dilihat namanya kan atribut. Itu sih yang menandakan tahunya gitu. Oh ini Cilegon, ini Cilegon. Nah, ini kayak ini pakai nih. Baju. nih. Oh. Jadi kalau bajunya. ketemu sesama antar distrik luar kota ya udah pada tahu ya. Gitu. Mau di Bandung, mau ke luar kota kemanapun gitu. Oh gitu. Nah terus BTW kalau di Cilegon itu Viking Cilegon itu memang kayak komunitas-komunitas lain yang ada struktural organisasinya atau emang kumpul-kumpul aja sih? Nah, coba dijelasin sama Jaya. Untuk kepengurusan ada strukturalnya. Ada strukturalnya. Dan kebetulan malam ini ketuanya nggak bisa hadir. Monyong. Malam ini ketuanya nggak bisa Ketuanya nggak hadir. bisa hadir karena ada urusan rapat sama ya keluarga setempatnya. Oh begitu. Jadi ketuanya diwakilin. Ya, Ketua itu dipilih atau diundi aja atau gambreng yang gimana? Dipilih kita Oh, dipilih. voting biasanya. Kita demokrasi. Demokrasi. Oh ada voting. Ada. pemilihan, Biasanya ada pemilihan ketua. kalau pemilihan ketua itu kan dari tiap korwil teh. Jadi kita tuh ada 9 korwil, 10 sama ladies. Ya kan, karena emang tiap kecamatan tuh kita ada. Di sisi lain di luar kabupaten, maksudnya kabupaten Serang ya, ada Bojo, Waringin, Mancak. sama Mancak. Itu 3 karena emang udah masuk ke Serang tapi pengen gabung sama Cilegon karena emang berdekatan kan. Ya udah kita akhirnya voting lah di situ. Setiap perwakilan 4 orang itu mewakilkan. Jadi gitu. Pemilihan ketua itu ketuanya aja atau secara struktural dirubah? Langsung struktural. Langsung ketua beserta Organisasinya. jajarannya. Awalnya emang Berapa kita tahun sekali tuh? tergantung sih teh. Kalau awalnya emang 5 tahun, tapi karena emang mungkin dari ketuanya mungkin emang yang belum siap nih atau emang ada keperluan apa itu bisa dipercepat. Biasanya sih 5 tahun. Kalau untuk kepengurusan apalagi pergantian ketuanya gitu. Pertanyaan gue berikutnya adalah gue pengen tahu nih karena ini adalah kota Cilegon, lo mendukung Tim yang jauh. tim sepak bola di luar Cilegon. Gue nggak nanya tujuannya apa karena kalau udah suka ya suka aja gitu loh, nggak bisa lo ada di mana lo sukanya apa ya suka aja. Tapi gini loh, secara member atau anggota atau apalah namanya itu memang orang-orang Sunda, orang-orang Bandung yang ada di Cilegon atau memang orang Cilegon yang suka sama Persib sih? Kalau untuk ngebahas sejarah dikit ya teh. Ini Belum sejarah ini mah. ya maksudnya kita kebanyakan isinya. karena emang dari awal itu cara merekrut member ibaratnya itu kebanyakan orang-orang Sunda gitu. Jadi kayak Orang Sunda yang di Cilegon. pendatang-pendatang yang kerja di Cilegon, orang-orang Sunda itu kita ajak untuk mendukung Persib kan, emang kesebelasan sepak bola Bandung itu emang sebenarnya kewajiban. Jadi orang Sunda itu emang wajib mendukung sepak bola lokalnya gitu, yang mungkin yang ada di Cilegon gitu. Yang ada di Cilegon. Sorry yang ada di Gua orang Sunda. Jadi dari orang tua itu pokoknya kudu Persib. Nah, Ek menang pokoknya kudu Persib. Ya gue nggak sepakat sih sebenarnya ya. Cuman pokoknya kudu Persib gitu. Dan mungkin itu diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya sampai turun temurun, pokoknya begitu. Begitu betul? Betul. Begitunya Pak, betul Pak. Betul. Gitu ya. Juara. Mau juara mau enggak pokoknya Persib. Pokoknya Persib. Terus cerita dong. Mungkin kan ini kan teman-teman kan baru ya baru ngurusin Viking Cilegon. Kalau ngomongin sejarah mungkin ada orang-orang yang lebih paham. Salah satunya mungkin Pak Muhyiddin. Iya, benar. Terus juga ada Cilegon. Dik ya. Didik, ya, benar. Maksudnya mereka kan orang-orang yang dulu-dulunya memang Pendahulu, yang gua pendiri lah. tahu pendiri atau orang-orang yang ada di situ. Ya, Bapak Joko juga ya, Iya. salah satunya. Joko Nugraha. Nurgara, Nugraha, Bapak iya. salah. Joko Nurgara. Iya, Kurang lebih itu. Udah deh. Nanti boleh lah, mungkin lo tahu sejarahnya dulu kayak apa, bisa diceritain atau ada yang mau cerita? Sejarah Viking ada di Cilegon ini, kalau nggak salah itu 2007. 2007. Kaplung sih sebenarnya dulu kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya ya singkat sejarahnya Viking Cilegon itu bukan 2007.
emang sebelumnya nih saya mendapatkan info ya, maksudnya sharing-sharing gitu kan ke yang mungkin yang udah lama, ke Ibu Sekret dulu kan, Ibu Sekret kan suka ngejaga sekret tuh teh, jadi suka nanya-nanya ke beliau. Jadi 2007 tuh bukan tahunnya gitu, bukan tahunnya berdiri. Emang sebenarnya kalau untuk kumpul-kumpul udah lama. Dari tahun 2005 pun sebenarnya udah lama. Cuman emang keniatan teman-teman untuk meresmikan, membangun organisasinya kita baru 2007 di tanggal 14 Februari. Jadi kita memanggil pengurus pusat, dulu tuh masih ada almarhum ya teh, almarhum Ayu Betik. Kita panggil sama Pak Rudi Boseng datang ke Cilegon untuk meresmikan itu, resminya di Anyer, Pantai Karangsuraga kalau nggak salah gitu. Itu ceritanya, cerita singkatnya, sejarahnya. Saya juga punya cerita sama almarhum Ayu Betik. Nah, banyak sejarahnya. Terus sekian lama berjalannya Piking dari 2000, sebut aja lah 2007 ya. 2007 terbentuk, berjalan sampai 2021. Sudah berapa besar itu Piking? Apa sih, member atau apa sih, atau anggota atau apa sih namanya, atau fans club gitu atau apa namanya? Iya. Member ya, member Piking. Di sana aja. Ini ketuanya siapa ini Jadi ketuanya? kan, ya tadi kan ketuanya nggak datang karena gitu, emang berhalangan, diwakilkan. diwakilkan. Nah, sebenarnya saya nggak mau menyebutkan sebagai gitu kan, karena emang saya dari dulu juga kan mengikuti alur Piking Cilegon dari tahun 2009 gitu loh. Jadi sempat juga dipilih karena emang tadi pemilihan ketua, karena emang demokrasi, saya dipilih menjadi ketua dulunya. Itu sebelum ketua yang sekarang gitu. Jadi kalau ngebahas itu kita ada raga bingung gitu kan, karena emang ada pengurus baru sama pengurus lama gitu. Gitu. Oke. Ya intinya sebuah organisasi mah semua saling memiliki. Saling mendukung, iya benar. Karena rasa saling memiliki itu justru bagus sebenarnya. Ya ada gesekan-gesekan itu biasa. itu. BTW anyway Baswe, perjalanan panjang Piking Cilegon, kegiatan apa aja sih yang dilakuin? Ini kan masih COVID ya, maksudnya masih COVID. Masih pandemi. Berarti kan banyak kegiatan-kegiatan yang nggak bisa dilakuin nih, yang bisa bareng-bareng dilakuin. Kayak nobar juga mungkin nggak dilakuin ya, nobar-nobar. Seharusnya. Tapi kan liga udah mulai nih. Liga udah mulai. Berarti nobar lah. Nobar Berarti kecil adalah. nobar kecil. Iya. Rusuh kan mal. Enggak bisa sih. Gitu. Karena kan kita kan Jangan, ya. supporter itu kan artinya kan mendukung. Gitu. Tidak anarkis lah ibaratnya seperti itu. Bisa aja Iya Bapak. benar gitu kan. Aduh, saya mau bikin pertanyaan bahwa Bapak ini agak nggak bisa bobo nanti. Gitu. Kemarin itu kan lagi, enggak sih, biasanya supporter itu ada gitu bikin problematika, ada bentrok-bentrokan sama itu, bentrok kalian dengan warna Iya. Ya, cerah itu. Karena, karena gini sih teh, sebenarnya kita beda pemahaman ya. Jadi mungkin orang yang mungkin bukan saya sebutkan ya, karena orang belum tahu pemahaman tentang supporter itu apa, gitu loh, cara mendukungnya itu seperti apa. Jadi kayak kakak bawa gitu teh, jadi Kebawakeun mana? kebawa orang lain gitu. Jadi yang mungkin yang saya sebutkan oknum lah ya, itu oknum ngikut merusak atau apa itu ikut-ikut, jadi kayak bawa-bawa gitu. Jadi sebenarnya belum paham detailnya mengenai supporter itu. Jadi kan kita harus mendukung aja terus gitu loh. Kita emang harus fokus ke Persib, cuman di sisi lain ada salah pemahaman pemikiran ke situ gitu. Enggak, tapi kadang ada aja Iya. kudu rusuh. Iya, nggak boleh itu mati. Oh gitu banyak, masih banyak. Terakhir itu kemarin pas tanding itu kan, kalian merepotkan. Kayak segala rusuh, jing. Pokoknya kayak gitu lah. Maksudnya gini loh, Cilegon, Banten, janganlah rusuh-rusuh kayak gitu. Supporter aja. Kalau bisa warnanya itu jangan ini biru, ini oranye. Janganlah gabrukin aja sekalian. Nah, itu sebenarnya Kita tugas. harus memulai. Benar, itu karena emang tugas sebagai pengurus. Gimana caranya harus menyatukan tanpa harus memikirkan yang lain. Jadi perbedaan-perbedaan itu menjadikan satu. Itu loh yang harus betul. dipikirin gitu. Karena emang sebelum-sebelumnya juga udah mau nyampe ke sana, cuman pemikirannya masih belum nyampe. Jadi gitu. Nah, terus ngomongin nih, kan kalian ini supporter ya, supporter Persib. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang misalnya jangan Sosial. cuma jadi supporter aja deh, tapi lo jadi pemainnya gitu tuh?
nggak usah jadi supporter aja deh, tapi minimal bikin apa ya, liga di lingkungan lo sendiri gitu tuh, yang apa ya, yang kelihatan gitu, jangan supporter supporter doang. Shit, jadi pemain ya gitu tuh. Karena Jadi emang lakonnya. sebenarnya kegiatan kita tuh nggak cuman kita ke stadion nonton gitu kan, kita juga sebenarnya menjadi pemain, tapi pemain di dalam permainan sepak bola. Jadi teman-teman ini kayak Tadi Jaya, Dias, Arif, ini kita buat turnamen di mana anak-anaknya coba ayo main yuk gitu loh. Jadi kayak menikmati pemain yang ada di stadion ini seperti apa gitu kan. Nah itu sebenarnya udah kita rencanakan udah jauh-jauh, sampai sekarang juga emang udah terlaksana, masih terlaksana gitu kan. Gitu itu ya sebagai apa ya, menutup kekosongan lah kegiatan acaranya seperti itu. Itu sih. Menyiasati pandemi nih, menyiasati pandemi, kegiatannya apa? Nah itu coba Jai. Kegiatan untuk saat ini sih kita paling futsal antar korwil. Paling kayak gitu sih. Kalau untuk ngumpul apa nongkrong di stop dulu. Bohong Bapak. Tanya sih Bapak. Kalau untuk nongkrong di stop dulu. Oh gitu. Iya. Kalau futsal kemarin kebetulan baru main, rencana malam minggu main lagi. Oh, nggak nongkrong itu? Enggak. Tapi futsal. Duduknya jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Bohong Bapak. Nah terus kegiatan sama yang cewek itu apa namanya? Ladies. Ladies. Nah itu apa kegiatannya mereka? Arisan atau apa? Kegiatannya hampir sama sih ya. Ladies tuh jadi gini Teh, mereka kan kalau untuk ladies kan antar korwil kita kan berdasarkan kecamatan kan. Nah jadi ladies itu menyatukan yang di berbagai daerah, gitu kan, jadi satu. Jadi agar silaturahmi mereka itu lebih dekat gitu. Misalkan nanti kita tur nih, tur yang ada korwil dari Jombang, dari Mancak, Tiap kecamatan dari Merak. lah. Nah, jadi agar mereka ada rasa nyaman tuh kita gabungin tuh Nah. untuk yang ladiesnya, karena kalau terlalu berbaur sama yang cowok kan agak Canggung gitu gitu kan. Jadi tiap korwil itu digabungkan lah ladiesnya. Jadi mempererat juga mereka tuh antar korwilnya gitu. Mungkin Kan situ sih. kan yang gue lihat nih terbagi nih ya, yang tua tanggung sama bocah-bocah tuh, bocil-bocil. Ini sebenarnya PR buat pengurus loh, karena ya kita nggak usah ini ya, maksudnya ini kan yang bocil-bocil ini lagi lucu-lucunya, lagi pengen taunya gitu tuh. Ini kan PR buat pengurus untuk ini anak nih power macam-macam gitu kan gitu tuh. Itu gimana gitu tuh, karena kan nggak bisa kerangkul semua. Ini tuh anak-anak nih gimana? Kalau untuk anak-anak jadi gini Teh, dulu sih emang kita waktu masih ada buat nonton ke stadion ya, nah, Viking Cilegon itu open tour nih. Nah kita lihat nih, jadi untuk orang yang mau ikut tour itu adalah di antara mereka yang masih sekolah nih. Nah kebetulan misalkan pengurus turnya saya, Pak Paldi gitu kan, nah kita tuh balik tanya dulu ke mereka, ini kamu ikut turnya udah diizinin orang tua belum? Nah soalnya pertama kamu masih pelajar, takut ada apa-apa, udah katanya, coba jadi telepon orang tuanya suruh telepon dulu, dan akhirnya di depan kita dia nelpon, orang tuanya pun menitipkan. Jadi kita juga ke orang tua yang masih pelajar ini memberikan memberikan garansi lah untuk kalaupun mereka orang tuanya mempercayai ke kita, dan kita juga menjaga mereka tuh dengan baik gitu. Jadi datang ikut tur selamat dan pulang pun selamat gitu. Ketitipan lah ya, Ketitipan. jadi anak-anaknya juga kita Kadang orang tuanya juga ikut gitu. Jadi yang masih mungkin pengen mengetahui sepak bola dan suka Persib juga, ini yang mungkin yang masih kecil, yang mungkin SMP atau SD ini, dia bawa orang tua. Iya, Gitu, karena kadang power ngeliatnya. iya, kadang mereka bawa ada orang tua. bocil-bocil Jadi gitu. kita tanya juga mereka tuh, ini uangnya dari mana? Saya nggak jajan di sekolahnya. Itu katanya. sampai ngebela-ngebelain. Iya, saya kumpulin uang jajan buat tur, pengen ngerasain tur, nonton langsung di stadion katanya gitu. Sampai bilang ke mama pokoknya harus ikut katanya. Kalau saya nggak ikut malah nanti sayanya malah sekolah katanya, ada yang kayak gitu. Oh mungkin anak itu belum ngerasain cimol di jadi jalan rupa tugasnya. cuma lihat di TV aja gitu kan, bener-bener pengen. Dan teman-teman sekitarnya ada yang ikut tur ini saja, dia apa yang diikut sih nyobain, ya udah ikut, akhirnya mereka tur juga gitu tuh. Apa sih ya, harapan teman-teman itu apa sih, harapan ke depan, harapan di urusan, harapan di untuk
nama besar Viking Cilegon juga. Apa sih harapannya? Harapannya kalau untuk Kan beda-beda nih harapannya nih. kalau untuk saya ataupun kita sebagai supporter sih, untuk kedepannya sih pengen kita bisa menyaksikan langsung juga gitu di stadion gitu kan, karena kalau kita yang benar-benar supporter itu dengan mendukung langsung itu suasananya beda dengan kita menyaksikan di Televisi. layar TV gitu kan. Walaupun misalkan nggak cuma di Bandung, mau tur ke Kalimantan, Sumatera, Bali gitu, kalau emang kitanya beneran niat buat nonton tuh ya kita kejar gitu kan. Kita belain nabung uang buat tur mana nih, kita agendakan tahun ini nih yang mau jauh kemana nih, misalkan ke Makassar ya kita nabung nih beberapa orang, kita ajak gitu kan, dan terus koordinasi juga dengan di Viking yang luar kota, kita gabungin semuanya gitu, jadi udah nyampe stadion di luar kota tuh ya kita berbaur bersama gitu, bener-bener total buat ngedukung Persib ya, biar bisa menang mereka gitu, walaupun away, pertandingan away itu momennya emang berasa banget kalau udah keluar gitu. Luar biasa. Enggak, soalnya yang gue tahu nih, gue potong dulu ya. Yang gue tahu nih, supporter siapapun lah, nggak Viking aja ya. Kalau jagoannya kalah, itu tuh ambek-ambekan gitu tuh, marah-marah. Pokoknya Pasti, kudu menang pasti, gitu. pasti. Rudet sampai nggak mau makan, nggak mau kerja. Gak enak tidur. Nah, Gak enak tidur. Kesel deh. yang disalahin wasit. Apa gitu. Maksudnya nonton itu ya menjadi supporter tuh ya bisa aja sih, nggak Iya. usah lebay-lebay gitu. Mungkin sudah menjiwai itu ya. Harusnya harus gitu ya. Memang mendukung sepak bola itu harus menjiwai. Itu tahu seluk-beluknya dulu, bawahnya dulu apa nih sepak bola Persib, terus ya kan sepak bola Bandung ini apa ya, tata cara mendukungnya seperti apa gitu. Ketika mungkin dia udah paham tentang sepak bola Bandung tuh harus menjiwai gitu. Karena emang Persib itu kayak udah mendarah daging, itu harus. Itu Harus ya. Bisa ya bisa. Gitu. Apa lagi harapan lo? Kalau harapan saya sih sebenarnya Persib juara teh. Nah, kayaknya mau tahun ini nih momennya lagi bagus sih sepertinya. Di liga Bisa. ini juara gitu. Harapannya, kalau harapan di sayanya, tapi kalau harapan di organisasi, saya pengen apa ya, teman-teman ini nyaman gitu mendukung Persib. Jadi nggak ada gangguan sama sekali, mungkin sama supporter lain itu kayak harus dibuang gitu loh teh. Jadi kayak kayak yang tadi Teteh bilang, anak kecil gimana gini ya, ini biar nyaman gitu loh teh. Jadi biar nggak ada kayak Teteh bilang bentrok lah atau apalah. Jadi mengajarkan anak kecil nih mengetahui itu kalau misalkan nonton ke Bandung itu aman gitu, nggak kenapa-napa gitu, enak nonton gitu, hanya nonton saja fokus. Itu harapan saya sih teh. Jadi menghindari bentrok itu udah benar-benar harapan saya gitu kan, karena emang awalnya karena emang pengen mendidik teman-teman ini supaya pola pikirnya, mindsetnya ya kan, sama pemikiran masyarakatnya berubah gitu. Yang awalnya Konotasi negatif. supporter sepak bola Indonesia ini sering ribut, sering harus. Jadi kejadian supporter meninggal, udahlah yang kemarin. Nah, itu maksudnya, itu. Jadi masa pandemi ini kita bersama-sama dibersihkan nih. Nah, itu dari maksudnya. yang kayak begitu ya. Iya, itu harapan. Semoga itu harapan semua. Enggak, harapan saya, harapan semuanya lah teh, kan emang mau nonton pun biar enak ya gitu. Bener-bener. Iya. Mau nonton biar enak, tetap aja nontonnya di stadion mah. Mau kencing ya. Bau hangsir. Toiletnya bukan bisa dipakai. Cukup satu kali dan terakhir. Jangan ajak-ajak saya ke sana lagi. Oh, kata itu alasannya. Cukup. Lanjut. Harapan untuk Persib, yang pasti Persib Persib dan juara. Viking lah, Viking Cilegon. Ya, kalau untuk Viking Cilegon, mudah-mudahan lebih kompak dan tidak mengkotak-kotakan supporter dengan dandanannya, dengan stylenya, mau dia A mau dia B. Kalau udah ada di Viking Cilegon ya udah, itu Viking Cilegon. Sama-sama Persib. Iya, biar berbaur. Nah, terus kalau gue potong lagi nih. Itu kalau di Viking nih, misalnya kemarin dia supporter Persija misalnya, terus dia jadi supporter Viking. Terus besoknya dia pindah lagi jadi supporter apa? Ada nggak sih kayak gitu? Enggak ada kayaknya. Oh, nggak ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Jangan. Belum ada yang murtad pindah pindah supporter, pindah dukungan, belum ada ya? Belum ada. Gue kira ada juga.
Apa Pak? Ya. Lanjut. Dia Ya, harapan buat saya sih buat organisasi ini kan udah gede. Semoga lebih kompak lagi dan tidak ada gesekan antar supporter yang ada di Cilegon. Udah jangan ada gesek-gesekan lah. Udah Ya. bosen lah. Emang harapan besar bosen. seperti itu sih Teh. Rivalitas 2 kali 45 menit. Oh, iya. Lebihnya saudara. Bener. Karena apalagi kan kita di Cilegon ya Teh ya, harus membawa nama baik Persibnya itu loh Teh. Itu yang lebih susah. Itu kita lebih susah mempertahankan daripada membesarkan sebenarnya sih itu. Gitu. Terus ini himbauan dan apa ya? Yang ingin disampaikan ke masyarakat nih. Kali kan orang-orang, gue pengen nih jadi bagian dari Viking Cilegon. Gimana sih caranya? Atau menghubungi siapa? Atau di luaran sana ada orang-orang yang tahu Viking Cilegon itu ada, pengen ikut. Itu gimana caranya? Jadi sepengalaman Isi formulir dulu biasanya kalau orang yang belum tahu sama sekali tentang Viking Cilegon tapi pengen gabung, biasanya dia DM dulu lewat Instagram atau iya. Facebook Ada kontak atau itu. share IG-nya official Viking Cilegon. Biar banyak. Biasanya ya paling DM, saya kirim kontak, pasti dia datang. Kita welcome kok sama teman-teman yang baru gabung. Secret di mana? kalau sekarang pandemi Teh, jadi emang kita tidak mempunyai secret. Wah, jadi Tapi base camp. Tapi base camp gitu. Jadi alas. Ya, terakhir itu 2000 berapa ya lupa. 2019. 2019 ya. 2019 ya. 2019 kemarin. Pandemi. Gitu. Oke, baiklah. Kita dari obrolan teman-teman supporter Viking ini kita punya harapan yang sama sebenarnya. Harapannya adalah jangan ada gesekan-gesekan antara supporter lain. Saling Benar. menjaga saja, saling support, saling mendukung yang kebangsaan masing-masing. tim kebanggaan sendiri gitu Iya. tuh. Maksudnya lu punya dukungan tim kebanggaan sepak bola itu ya udah itu. Gua punya ini ya Harus ini. fokuskan diri. Iya, maksudnya masing-masing aja. Dan kita mah Viking Cilegon. Ya lu maksudnya lu dari Viking Cilegon menjaga kondusivitas Nah, itu yang paling penting. yang ada di Cilegon. Iya, Jangan benar. bikin rusuh lah. Kalau maksudnya biar ada rusuh-rusuh itu datangnya jangan dari Viking Cilegon, tapi biar dari orang lain aja. Iya, supporter lain. Iya nggak sih? Tolong juga nih gua nih buat teman-teman ya, jagain itu anak-anak bocil-bocil yang lagi meje, pengen tahu apa itu namanya jadi supporteran gitu. Tolong dijagain. Yang cewek-cewek juga tolong Dijaga. dijaga lah. Dijaga. Siap. Dijaga dengan baik. Kita sudahi dulu. Asik. Apa? Kenapa? Mau nanya. Oh, mau nanya. Ngomong dong, Pak. Jangan pakai bahasa isyarat. Tidak paham kita. Berat kayaknya pertanyaan. Nanya apa, Pada saat kameramen? Ini yang menggelitik nih tadi, bahwasannya ada pengkotak-kotakan dari masalah cara berpakaian. Nah, ini bagus kan? ini. Ya. Emang selama ini yang terjadi di internal supporter ya, bobotol lah, Iya. saya sebut, terlepas itu bomber atau Viking, apakah ada permasalahan sehingga menimbulkan pengkotak-kotakan itu dari cara berpakaian? Coba dijelasin, gimana itu tuh maksudnya? Gimana Bapak Jaya? Duh, kalau ngomongnya di Bandung takut salah ngomong. Jadi yang di Cilegon aja, jadi ya adalah beberapa yang anggota dari Viking Cilegon ini kan pasti dia punya organisasi di luar Viking Cilegon ya. Nah, dia bawa style itu ke Viking Cilegon. Nah, itu jadi bahan ya ejekan bulian. Jadi gini. Oh, dinyinyirin. Jadi gini, di supporter Persib itu nggak cuman Viking, nggak cuman Bomber, ternyata banyak. Itu loh Banyak, Teh. beragam. Jadi ada The Bombs kita sebutin, terus ada Ultrasnya gitu kan, Hooligan. terus ada Hooligannya gitu kan, terus yang sekarang ini ya kasual gitu kan, kayak kasual. Nah, jadi setiap supporter ini kan kayak mempunyai Fashionnya. masing-masing, Oh, gitu kan. Itu masalah buat lo. Nah, itu sebenarnya di kita enggak. Makanya kita rangkumin ketika mungkin udah digabung Viking Cilegon, udah masuk ke Viking Cilegon, nggak usah mikirin. Nggak ada perbedaan. Nah, itu nggak usah mikirin yang di Bandung-Bandung masalah gaya segala macam. Kita sama-sama supporter Persib, kita sama-sama pendukung Persib. Udah kita satu tujuan, ayo bareng-bareng gitu loh maksudnya.
Jadi mau fashionnya apapun, mau gayanya kayak gimana pun, lo tetap picking. Harus. Oh gitu. Istilahnya pendukung Persib. Kita picking Cilegon, kita mengharumkan nama Viking Cilegon dan Persibnya. Itu sih Oh sebenarnya. jadi itu terjadi tuh di kelompok kotak-kotak gitu. Ih, si eta mah gayanya gitu, tong di baturan gitu. Ada aja sifat yang mungkin seperti itu. Kita kan nggak tahu ya, Teh ya. Tong di baturan. Nah iya, maksudnya gitu. Nah itu kita hindarkan dari Viking Cilegon, gitu loh. Oh begitu. Terjawab kameramen? Oke. Mantap. emang pertanyaannya berat. Memancing. Kamera. Masih ada yang mau Sedikit disampaikan nggak sih? memancing. Masih ada yang mau disampaikan nggak? Sampeinnya gini sih Teh, sebenarnya di Viking Cilegon ini nggak hanya yang dilihatinnya itu rusuhnya. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih nih ketika mungkin ngeliat supporter Persib kok pikirannya negatif mulu gitu loh. Nah ini harusnya kan nggak cuma dilihat dari situnya. Kadang kan Viking Cilegon juga kan ada acara bakti sosialnya lah. Kayak kemarin mungkin ada bencana tsunami di Selat Sunda. Turut serta lah ya. Kita terus serta dari pusat langsung. Jadi Indonesia itu, Teh. kita dipercaya dari pusat langsung untuk mengkoordinir semuanya. Untuk Viking bantuan donasinya malah kita sampai ke Lampung. ke Lampung gitu Lampung kan. kita. Nah, Ya kita kalau dari sininya bawa uang sih, uang dari donasi itu kita bawa, jadi kita belanja di sana. ya maksudnya Dari sini. maksudnya jangan apa ya, harus merubah stigma itulah Teh, gitu loh. Karena emang bagaimanapun ada orang yang ada teman-teman atau orang yang benar-benar pengen ngedukung Persib, ada yang mungkin yang seperti itu. Jadi emang merubah stigma itu ya harus lah gitu loh. Ini menjadi PR juga gitu sama pengurus-pengurus gitu kan, biar benar-benar mengubah gitu sih. Intinya sih selama kegiatan positif ya kita lakukan. Itu sih. Benar-benar. Karena nggak cuma kita ngedukung aja sebenarnya Bapak Joko. Masih ada yang mau ditambahin tak? Yes. Nambah. Semoga pandemi ini berlalu dan bisa menonton langsung ke stadion. Itu tujuannya. Amin. Itu tujuannya. Sudah rindu atmosfer di stadion langsung. Tribunnya ya, Langsung langsungnya. suara dari tribun A, B, C, D itu. Sip. Oke, Mantap. kita sudah itu ya. Ya, sudah. Oke, sudah. Kameramen nggak ada yang mau nanya lagi, cukup ya. Oke, brother and sister. Jadi setiap balik lagi, pelajaran yang bisa diambil dari setiap ngobrol bersama komunitas-komunitas adalah yang paling penting adalah kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu mengalahkan semuanya, mengalahkan segalanya. Kemanusiaan itu erat kaitannya dengan cinta. Benar. Berat sekali. Oke, kita sudahi dulu ngobrol bareng Viking Cilegon. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Berujar! Bebas berujar!